dia bocor atau tidak. Ya, tidak ada kebocoran. Kalau tidak kita kempeskan ulang. Kita siapkan di sini ya. Oke, terus kita bisa lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah identitas pasien sudah benar ya, rekam medisnya sudah siap, asesmennya sudah dilakukan, inform consentnya sudah ada ya, jadi pasien menyetujui untuk dilakukan tindakan intubasi ya. Setelah itu kita cuci tangan, kemudian kita bisa pakai sarung tangan. Besok cincin-cincin dilepas saja ya sama gelang ya, biar nanti kalau kalian pakai sarung tangan sambil tremor itu nggak bikin sobek ya. Terlebih juga tidak membawa bakteri dan infeksi ya. Oke, baik. Setelah itu kita bisa siapkan pasien. Sebelum kita melakukan tindakan, yang dilakukan apa dulu? Pemberian apa? Obat. Ya, jadi kalau di lapangan nantinya akan ada berbagi peran. Jadi misalnya dokter anestesi dan penata anestesi, misal nanti dokter anestesi ada di manajemen RW, nanti penatanya di bagian kolaborasi pemberian obat ya. Nanti kalau misalnya sudah diberikan obat, nanti ya melakukan tindakan yang bisa dilakukan. Misalkan nanti pas sudah masuk harus cek auskultasi, kemudian fiksasi ya, itu kalian harus sat-set gitu ya, maksudnya harus tanggap gitu ya, setelah ini ngapain gitu ya. Jangan sampai kalian cuma diem aja nungguin udah masuk, nggak segera melakukan tindakan yang lain gitu ya. Jadi setelah itu apa kalian sudah siapkan, kalau perlu nanti kalau pas sudah ini dimasukkan laringoskop langsung disiapkan, terus dikasihkan ke dokter anestesinya gitu ya. Kalau misalnya dokter anestesinya itu di bagian kolaborasi di bagian obat, nanti kalian di manajemen RW lah, nanti di situ juga ada kerjasama ya. Oke, obatnya apa saja? Fentanyl, propofol. Preoksigenasi dulu apa diberikan obat dulu? Preoksigenasi. Obat dulu baru preoksigenasi. Kalau belum diberi obat, pasien posisi masih sadar dan gimana kira-kira? Ya kan? Nah, obat pertama apa? Fentanyl, Terus Propofol. Jadi nanti dalam pemberian obat itu harus hati-hati karena obat itu termasuk obat yang dia pekat. Jadi memberikannya pelan-pelan, jangan langsung frot gitu ya. Karena nanti bikin nyeri pada bagian tusukan. Jadi memasukkannya pelan-pelan. Sebelum diberikan obat, Bapak dimasukkan obat ya, gitu ya. Jadi biar tahu pasiennya akan diberikan obat, nanti akan ada timbul rasa kurang nyaman di bagian tusukannya. Gitu ya. Terus posisikan ya bednya ini sejajar dengan pinggang kalian. Jadi kalau ini kira-kira tidak sesuai kan ya. Ini memang dari tadi saya naikkan juga tidak bisa ya. Jadi kita jadi gini. Jadi posisi pas dia sejajar dengan pinggang kalian. Ketika kalian lakukan preoksigenasi ya, kalian tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jadi sejajar seperti ini. Maka tubuh kalian tidak akan encok ya. Nanti ada low back pain ya. Jadi di situ nanti malah kalian membantu menyembuhkan pasien, mah kalian yang kena penyakit yang lain gitu kan. Jadi nauzubillah ya. Jadi sesuaikan, posisikan bednya dia sejajar. Oke, kalau sudah kapan kita mulai melakukan preoksigenasi? Setelah propofol. Ada yang bisa nyalain ini enggak? Enggak. Nggak bisa. Atau mungkin dibuka aja ya? Kayaknya nggak ada orang lain toh? Iya. Kecuali yang nggak kelihatan toh. Oke, baik. Nah, ketika masuk stadium 3 plana 2. ya, tiga plana 2 ya. Di situ sudah ada, nanti dibaca lagi ya. Oke, ketika melakukan preoksigenasi seperti ini apa seperti ini? Seperti yang tadi awal Bu. Ya, ini ya. Jadi yang dia runcing ya, Di atas. dia di atas menyesuaikan hidung. Oke. Terus caranya CE. ditekan, terus Diekstensi. ini ekstensikan. Ya, jadi jangan cuma ditempel aja seperti ini. Yang ada nanti kanan kirinya tetap bocor. Ini ditekan biar ini ya karetnya ini dia menutup ke seluruh bagian. Kan ada ya pasien yang gemuk, pipinya cabi, ada yang dia mungkin tidak terlalu terlihat pipinya. Maksudnya apa ya? Tulangnya gitu ya. Jadinya dia nanti sininya akan kosong kan. Jadi dia harus ditekan seperti ini biar dia Saya bisa kasih materi dan jelasan. Oh ya, boleh. Apa aja?
Saya kemarin. Oh ya, yang kemarin Rumah ke sakit. rumah sakit berapa ya? Kasih. Oke, tapi ini udah mulai, nggak apa-apa. Ya. Ya nanti menyesuaikan ya. Oke, baik. Ada orang lagi ya? Keempat. Keempat, tadi Bu. ya. Oke, ditekan, kemudian kita bisa ekstensikan, ya. Terus pastikan ini sudah kenceng ya. Ya. Terkadang ketika kalian melakukan seperti ini copot, ya. Jadi dipastikan dia. Terus gimana caranya? Berapa kali? Menyesuaikan apa? Tidak volume. Tidak volume. Caranya mengukur Berat badan. Kali 6 sampai 8. 6 sampai 8 berat badan. Bisa 10 berat badan kalau Oke, sampai kapan kita melakukan peroksigenasi? SPO2-nya SPO2-nya naik. Sudahnya Dilihat ya, naik. 3 sampai 4 menit dilihat apakah SPO2-nya sudah 100%. Karena fungsinya dari peroksigenasi apa? Akan atau kurium tuh enggak, jadi ini oksigennya itu Ya, memberikan cadangan oksigen. Jadi nanti dalam melakukan tindakan intubasi itu maksimal 30 detik. Kalau 30 detik itu kalian gagal, harus mengulang preoksigenasi. Karena cadangan oksigennya kan dia sudah mulai berkurang, nanti saturasinya bisa turun gitu. Jadi karena kan sudah diberikan obat-obat anestesi tadi yang dimana di situ dia punya efek untuk mendepresi nafas gitu kan. Ya. Oke, jadi setelah itu kita bisa, nah pastikan ya si pipa ini sudah kalian beri gel. Terkadang mahasiswa preoksigenasi sudah selesai, terus ini masih ngecek, masih nuang gel. Nah yang ada di sini cadangannya Berkurang. harus preoksigenasi ulang. Terus caranya diekstensikan, ini lurus ya, diluruskan mengikuti anatomi dari hidung pasien. Ya. Jadi kalau misalkan kalian pasang NGT, tahu toh pasang NGT ya, ini tinggal diikuti saja, jangan di. Nah di sini kan posisinya dindingnya itu tipis ya, jangan sampai dia timbul trauma atau iritasi ya. Jadi ini nanti ketika dia sudah terlihat ya, nah ini di dalamnya nanti akan terlihat si pipa itu sudah keluar atau belum. Nah nanti kalau dia sudah keluar, kita ambil laringoskop, kemudian kita, nah terus ambil si Forceps Magia. Forceps Magia. terus ini mengarahkan pipa ini masuk ke dalam epiglottis. Nah, nanti dicoba nggak apa-apa. Jadi posisinya si pipa ini dia tidak masuk ke kerongkongan. Nah, nanti bisa dilihat ya, dia masuknya ke epiglottis. Oke. Jadi dipastikan dia nanti kalau dia sudah masuk ke epiglottis mau dorong sedikit boleh. Nah, nanti masukkannya jangan melebihi dari percabangan. Karena paru-paru itu kan ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, nanti kalau masuk ke salah satu ya, Cuman terisi satu. Nah, jadi dia ada di atas percabangan, tidak terlalu turun. Ya. Ngeceknya gimana, Bu? Apa? Ngeceknya? Ya ini nanti dicek. Oh, iya. Ya. Oke, setelah itu kita bisa sambungkan ke sini ya, sambil kita berikan preoksigenasi, kita bisa sambil Mengunci. Oke, berapa? 20, Bu. 20 ya. Nah, kalau 2 orang nanti bisa salah satunya mengunci, salah satunya ya. Oksigenasi. Terus nanti dicek ini dimasukkan ke telinga ya. Nah, dicek apakah dia ya kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah dan Tengah lambung. Oke, kalau dipastikan dia sudah masuk, maka kita bisa kunci. Nah, cara kuncinya dia ditaruh di tengah nih ya, tulang hidung pasien. Sambil dipompa.